Sobat iNews dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Semoga sehat dan berbahagia serta bersemangat karena ini adalah Timnas Day. Indonesia akan bertanding menghadapi Bahrain nanti malam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari grup C. Ini adalah match day ke-8. Kita dukung penuh, kita dukung total Indonesia supaya bisa meraih kemenangan, meraih hasil positif untuk menjaga asa lolos Piala Dunia 2026. Amin. Ya Robbal Alamin. Optimis ya? Optimis ya, kita bisa menang ya. Iya. Oke, kembali lagi bersama saya Fadli Sungkara. Dan saya Andri Susanto. Di pagi hari ini kita akan ngomongin soal Timnas nanti, prediksi, preview bersama dengan komentator nasional dan juga redaktur pelaksana iNews.id. Ada Abdul Haris di segmen kedua. Nah, untuk Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya yang punya prediksi, dukung Timnas dan juga tebakan skor ditunggu melalui WhatsApp di 0812 111 1046. Prediksinya berapa Om? Ditahan dulu, jangan dijawab sekarang ya. Tapi Timnas menang 1-0. Timnas Pantai Gading menghadapi Gambia kemarin juga sama di babak kualifikasi Piala Dunia. Piala Dunia ya. Ini timnas yang selalu disebutkan oleh Om Andri. Oh iya benar. Karena ada Didier Drogba. Timnas Pantai Gading. Terus ada Ghana juga menang dari tuan rumah Madagaskar 3-0. Ethiopia menang gede lawan Djibouti 6-1 dan Tunisia menghadapi Malawi 2-0. Untuk hari ini di kualifikasi Piala Dunia ada Indonesia lawan Bahrain. Tapi sebelum itu ada Jepang lawan Arab Saudi. Wih, ini dia nih. Ini Arab Saudi yang pasti ngotot nih mainnya nih. Kalau Jepang udah leha-leha. Udah memastikan lolos. Udah pasti mau lolos. Pildun ya. Setelah menang 2-0 melawan Bahrain ya. Ya, dan menjadi tim pertama yang memastikan lolos ya ke Piala Dunia. Terus ada juga tadi pertandingannya jam 17.45. Kemudian ada Cina lawan Australia jam 18 atau jam itu di 6 China ya. Di China mainnya. Terus Korea Selatan berhadapan dengan Jordania di jam 18 juga. Baru 24.5 ada Indonesia lawan Bahrain. Kemudian juga ada Kyrgyzstan versus Qatar jam 20.45. Kemudian lebih malam lagi Iran versus Uzbekistan jam 11 malam. Jadi kalau mau terawih dulu baru nonton bola aman tuh. Karena mainnya jam 20.45 waktu Indonesia Barat. Bisa terawih dulu kita dengan tenang ya kan. Baru setelah itu nobar. Habis pemain Bahrain juga sama terawih terawih dulu. Sama. Sama. Benar. Jadi itu di Masjid Albina mereka. Senayan ya. Iya, yang biasa dipakai buat akad nikah ya. Iya, betul. Itu kalau Om pengen sepatunya tuh bagus-bagus tuh Om. Iya kan, dia kan pakai sepatu langsung tuh. Iya benar. Bapak pernah ya bawa pulang? Iya, bawa pulang aja Pak. Tapi ini rame nih Om. Jadi kan timnas mainnya malam ya, jam 8:30. Betul. Nanti nonton bola sekitar sampai jam 11. Bubar dari GBK ya jam 11:30 sampai jam 12. Tanggung nggak, yang mendingan ya udah langsung jalan ke Gultik, sahur on the road. Betul. Canang tadi udah bilang, alamat nggak tidur nih ntar malam nih kata, sampai sahur gitu ya. Canang tuh emang jadwalnya gitu, jadi jam 6 buka dia, ya kan di Senayan. Abis itu dia jogging lari. Dan gitu. Canang udah langsung meluncur nih ke GBK, karena Canang pegang gembok GBK. Jadi kalau Canang belum datang orang nggak bisa masuk. Orang nggak bisa. Jogging dulu ya kan. Iya, sholat baru nonton terawih. Sahur. Wah, luar biasa. Oke, kita akan bahas nanti soal taktikal, kemudian juga probability formasi dan juga susunan pemain yang akan diturunkan. Dan juga cara bermainnya. Apakah tampil menyerang lagi ketika lawan Australia? Atau ada pelajaran yang berarti setelah kalah 5-1 terhadap Australia? Ini nggak bisa dianggap enteng juga nih Bahrain. That's right. Betul. Itu kanan. Betul. Karena Bahrain mainnya bagus loh. Iya kemarin ya. Serius ketika lawan Jepang walaupun kalah ya. Iya. Mereka masih tetap kelihatan gitu karakter permainan itu, bentuk permainan mereka tuh udah bener-bener settle banget. Ini yang perlu diantisipasi juga. Kemudian mereka kan jago drama juga tuh. Itu dia pada tuh. Drama, gimmicknya pada luar biasa ya. Pada provokatif. Iya. Itu. Cuman ini kan nggak ada temennya nih di sini nih mereka nih. Kenapa? Pendukungnya kan nggak ada nih. Dan mau wasit drama. Alkaf nggak ada ya. Itu teman mereka juga tuh. Mau drama gimana dia kita lihat nanti. Tapi ngeledek loh kemarin. Iya. Apa pelatihnya? Indonesia tuh 300 juta orang loh. Gitu. Pemainnya kok ngambil dari luar katanya. Alah. Parah. Ngomong kok bener ya. Itu masih ada darah Indonesia. Nenek kakeknya orang Indonesia loh. Bener. Semua termasuk oleh Romeni kemarin golnya dipersembahkan untuk neneknya. Iya. Oke,
kita bahas yang lain dulu karena ini juga ada berbagai peristiwa dan isu yang menarik untuk dibahas dan juga diperbincangkan. Ini yang lagi rame diperbincangkan di sini adalah soal THR nih. Udah pernah dapat belum? Udah dong. Ini udah H-7 kan ya? H-7 nih ya. Udah. Harusnya kan udah ya. Om Camar udah Om. Udah. Om Dwi udah ya. Udah pada dapat THR semua nih Om. Termasuk driver ojol. Masa sih udah pada dapat THR? Biasa-biasa aja mukanya kok masih pada lesu. Itu sengaja settingan, gitu ya? Gimmick supaya nggak dimintain makan, nggak dimintain ngajak buka gitu ya, biasa gitu. Settingan. Nggak mau ngeliatin banget gitu ya. Jadi cool gitu. Iya, cool. Tadi ya udah santai aja lah. Iya. Lesu banget nih kayaknya. Ini drama-drama rumah sebenarnya supaya nggak ketahuan istri udah dapat THR. Oh, I see. Gitu. Tapi langsung disetorin buat bayar tukang katanya. Iya. Lagi renov. Bapak, Bapak kelihatan banget orang mau lebaran ya. Iya. Bapak tahu nggak tanda-tanda lebaran sudah dekat? Apa tuh? Ini ada orang bersih-bersih atap. Iya. Ngecat tembok. Iya, ngecat tembok. Iya. Bener. Orang zaman dulu ya. Dulu kakek saya di kampung benerin kandang ayam tuh tuh. Oh, tanda-tanda mau lebaran nih. Iya. Kalau orang udah mulai bebenah gitu. Pagar dicetin. Iya. Bener. Tanda-tanda lebaran telah tiba ya. Iya bener. Orang zaman Bapak ternyata salah satunya nih Mas Dwi. Iya. Renov menjelang lebaran. Iya. Jadi THR gimana Om? Iya udah cair tuh, termasuk yang ojol. Tapi ojol katanya dikit. Iya maksimal yang roda 2 itu 900.000 nilainya. Iya. Dan kemarin sempat ada tuh rame-rame tuh. Cerita-cerita ini ya, cerita-cerita di pangkalan ojol tuh ya kan. Mereka lihat-lihatan lu dapat berapa BHR gitu ya kan. Oh, bonus hari raya bilangnya. Untuk driver yang roda 4 cuma itu gocap ya? Nah, ada untuk driver yang roda 4 itu maksimal itu 1,6. Oh, iya. Tapi harus melaksanakan berapa tuh kalau nggak salah tuh. Kalau yang kriterianya berat. Yang roda 2 itu 250 orderan kayaknya. Iya. Waduh, 250 orderan. Iya. Sebulan. Itu berarti sehari berapa trip tuh ya? Nah, itu makanya dibagi 30 aja, Pak. 250 ya? Ha. Sekitar 10. Iya, kurang lebih ya. 8 sampai 10 orderan setiap hari kalau nggak libur ya. Iya. Nah, ini kan diprotes ya? Iya. Katanya nanti Wamenakar itu mau ikut ini aksi. Iya, karena ada besarannya nggak banyak yang tidak sesuai katanya. Ada yang 50.000 katanya gitu. Iya, orang kan mikirnya 100.000 namanya THR atau bonus hari raya itu kan minimal sekali gaji gitu ya. Atau misalnya kalaupun nggak berat misalnya bagi perusahaan yang mungkin nyerempet lah. Sekali gaji atau mungkin 3/4-nya atau setengahnya. Ini kalau gocap jauh ya. Ya tapi kan ini namanya juga mitra Om. Oh. Iya kan, bukan karyawan. Iya. Ya terus buat apa dong digembar-gemborin sampai di istana? Ini bonus kalau cuma dapatnya gocap. Lumayan ya. Buat buka. Beli takjil juga kelar itu. Beli takjil kelar ya. Iya, mana nanti buat beli beras juga ternyata isinya kurang. Iya, tapi ada juga yang menarik sih Om. Maksudnya kemarin itu sempat ada kabar ya. Ada juga yang setelah dapat dicek ternyata akunnya kehack. Akun ini online ojolnya. Iya, terus gitu. Akhirnya ya tetap nggak bisa ditangguhkan itunya BHR-nya gitu, nggak bisa diambil. Ada juga yang kejadian kayak gitu. Ada aja ya kendala. Ada aja kendalanya gitu. Karena kan depan rumah saya pangkalan ojek Om. Oh. Iya. Iya. Jadi curhat itu mereka tuh ngobrol gitu kan, nguping aja ngeliatin, dengerin gitu. Ada yang alhamdulillah dapat 500, alhamdulillah dapat 400, 250 gitu kan. Ada yang 900 emang Om. Emang nih orang giat banget ini. Iya, dapat 900. Sepanjang hari tuh narik terus nggak berhenti. Udah nggak punya kehidupan pribadi tuh ya. Iya, udah. Jadi itu depan rumah Bapak tuh. Iya, depan rumah. Bapak buka jasa ngecas handphone. Sekali ngecas 55.000. Ide bagus ya. Sekali ngecas 5.000. Kayak di warkop. Sekalian sama baterai motor ya. Iya. Bener. Iya. Jangan-jangan selama ini Bapak ngutip juga pungli di situ. Oh iya. Dengan bangganya lagi. Oh iya. Enggak ya. Enggak, tapi kemarin ya ceritanya gitu, banyak lika-likunya gitu. Ada juga yang ternyata
driver ojol dapat nih, dia dapat awalnya. Terus kemudian gak lama ketika mau ditarik uangnya error aplikasinya. Ada juga yang kayak gitu. Suspend gitu. Iya. Jadi ya lika-liku lah ya. Padahal kan itu katanya potongannya gede ya untuk aplikator ya. Iya. Kemarin kan diprotes juga. Iya. Berapa persen sih? 30-an ya? 30%-an untuk potongan. Bahkan katanya ada yang bahkan lebih ya dari 30%. Kayaknya 30% deh. Iya. Oke, kita akan lihat nanti perkembangan selanjutnya karena Wamenaker juga protes. Apakah nanti akan ada tindak lanjut? Katanya mau ini juga, mau dibalikin katanya uangnya. Gocap itu. Iya. Oke. Kita nanti ikuti perkembangan. Apakah nanti akan ada statement lagi dari Pak Prabowo? Tolong dong, ini bener dong, manusiawi gitu loh. Karena emang nggak ada benchmarknya sih Om. Dari awal kan cuma bilang dapat BHR, tapi nominalnya kan tidak disebutkan secara gamblang. Disebutkan yang paling cuman sebatas seperberapa dari penghasilan bulanan. Yang mana penghasilan itu kita juga nggak tahu, masing-masing orang beda-beda nih. Betul. Gitu. Kemudian juga kriteria tadi yang memberatkan, yang akhirnya cuma seberapa orang sih yang dapat gitu. Iya, segelintir lah. Iya. Oke. Ngomong-ngomong, ini kan anak-anak sekolah udah pada libur ya. Kemudian juga orang tuanya yang ASN sudah boleh WFA. Iya. Jadi work from anywhere, fleksibel sehingga udah bisa mudik. Itu udah sebagian ya mudik ya berarti? Udah ramai tuh kemarin tuh. Perjalanan mudik udah mulai berlaku ya di beberapa titik ruas jalan tol Trans Jawa ya udah mulai rame gitu ya. Dan ini juga karena adanya diskon tarif tol. Ada tarifnya ya? Iya. Diskon tarif tol. Iya. Jangan dipancing-pancing, Pak. Itu tuh yang kayak orang mau mancing. Datang-datang saya bingung. Pakai jersey timnas, tapi pakai topi mancing gitu. Saya bingung kan. Ini nomornya di Empang nih. Ini nomornya di Empang. Coba nih kameranya ke sini coba nih. Iya. Bapak ini ya peserta pemancingan Galatama ya. Iya. Ini tuh biasanya di pemancingan ada biduannya, Pak. Iya. Kelebihannya dia nih kalau di Galatama ya itu bukan soal skill narik umpannya. Jadi tetapi bagaimana ngeracik umpannya itu yang paling umpannya tuh pakai ini apa? Udang. Macam-macam nih, sarden, kornet. Sarden ya? Iya, keju. Wah, begitu ikannya pas lihat, wih, Bang, sekalian Indominya teh. Sarden doang. Sahur biasanya sarden sama mie instannya gitu. Nah, kadang umpan ikan lebih mahal makanannya dibanding yang mancing. Iya. Bener, umpannya lebih mahal daripada ikan yang dipancing ya. Iya. Tapi emang itu kalau udah hobi sensasinya. Iya. Asal ini aja, sabar-sabar. Bener. Itu emang untuk orang-orang sabar. Om Andri hobi mancing? Enggak. Serius? Tapi tiap hari mancing. Mancing keributan. Mancing di air keruh ya. Oke, itu dapat kiriman. Ini ngomong ada ketentuannya nggak sih untuk ASN yang boleh WFA? Ada beberapa ketentuan ya, terutama yang tidak terkait dengan kepentingan publik atau pelayanan publik gitu. Jangan terus kemudian yang berkaitan dengan pelayanan publik malah WFA, kita bingung ya. Iya. Jadi pelayanan publik terkendala jadinya. Nah, itu dia. Kemana nih orang-orang nih gitu? Ya sebenarnya untuk yang WFA juga tetap dimonitor lah ya, artinya benar-benar kerja. Betul. Gitu loh. Ya. Iya sih. Tapi dengan kebijakan ini memang mudah-mudahan bisa mengurai ya kemacetan supaya enggak menumpuk di nanti puncak ya. Tanggal 28 ya. Iya. Ngomong diskon tarif tol tadi udah berlaku juga ya? Sudah tanggal 24 kemarin. 24 Maret. Iya. Assalamualaikum, Bung Ais. Bung Ais luar biasa. Ini mau Lailatul Qadar kayaknya nih. Habis itikaf jangan-jangan ya. Iya. Wih, luar biasa. Luar biasa. Jadi kita nanti mau bahas timnas atau kultum? Iya, ini pakaiannya ya. Oke, ngomong-ngomong diskon tarif tol, di ruas jalan mana Om? Di ruas jalan sepanjang Trans Jawa, Jakarta Cikampek, Cikampek Palimanan, ya, Palimanan Kanci, Batang Semarang, sampai ini sampai Kali Kangkung ya. Itu yang langsung ujung ke ujung tuh ya, baru tuh dapat diskon tuh. Ujung ke ujung maksudnya? Ya maksudnya Jakarta sampai ujung Kali Kangkung. Oh iya. Kalau cuma keluar di tengah-tengah nggak dapat diskon. Dapat Om. Oh iya. Iya kan. Tol Jakarta Cikampek, Jalan Layang MBZ, Tol Palimanan Kanci, Tol Batang Semarang, Jalan Tol Semarang seksi ABC. Oke. Itu untuk ruas Trans Jawa. Trans Jawa. Kalau Trans Sumateranya? Trans Sumatera mencakup ruas tol Jalan Belawan, Medan, Tanjung Morowa,
dan ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Itu juga dapat diskon. Dapat diskon. 20%. Iya, kurang lebih. Oke. 20%. Ya. Lumayan ya. Bener. Kemarin itu saya naik ke puncak gunung. Bukan, naik mobil ke Semarang itu tarif tolnya dari Cikampek sampai Kali Kangkung itu kurang lebih 450. Itu tarif normal. Tarif normal ya. Iya. 400-an lah. Berarti masuknya Palikanci, Cipali. Iya. Lanjut lagi tol Brebes ya? Tol ini Palimanan Kanci. Palikanci. Lanjut ke tol Batang Semarang. Oh iya. Jadi enak ya sekarang ya mau ke Jawa situ, Semarang sampai ujung Surabaya, bablas terus lewat tol. Ya, jadi kalau hitungannya dari Cikampek atau Cipali ke Semarang itu 400.000. Ini kan 440. Ini rincian tarifnya nih. Jadi 352. Lumayan sekitar gocap ya. Lumayan. Kalau yang itu golongan 1, golongan 2 dan 3 dari 679 menjadi 543. Berarti sekitar 130-an ya diskonnya. Lumayan. Ini Om naik mobil apaan? Ini RV gitu ya buat golongan 4 kayaknya. Ini dong. Iya. Ya, rodanya berapa? Kali mudik ngajak berapa? Kampung. Saya yang nyupir mudik gratis, Pak. Ngangkut motor. Dari 894.500 jadi 715.000. Oh, jadi ini untuk bis. Jadi sekitar gitu 180 ribuan nih diskonnya, lumayan. Saya mudik naik pesawat, Om. Pesawat telepon. Indramayu mah dekat. Iya. Betul. Ya masuk golongan 1 lah, ini bisa nih. Iya. Tapi nggak sampai 300 juga sih ke Indramayu. Golongan 1 tuh berarti 14% ya? Apanya nih? Mulai ngarang nih. Semuanya 20% Om. Iya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan ya. Untuk para pengendara. Jangan lupa ini sampai 26 Maret ya. 26 sampai 28 Maret. Ya. Untuk arus mudik. Terus arus mudik 24 sampai 26. Oh ini. Kali Kangkung menuju Cikampek Utama 3 sampai 4 April dari jam 5 pagi, kemudian 8 sampai 4 April dari jam 5. Oh, artinya ini satu arah ya? Satu arah. Nanti akan juga diterapkan kontraflow. Kemarin udah dicoba tuh. Kontraflow-nya. Iya. Kalau itu kontraflow tuh cuma satu ruas jalan. Satu ruas jalan atau semuanya? Satu ruas jalan, kecuali nanti satu arah. Ya, kalau satu arah full, iya. Oke, diskon tarif tol bisa Anda manfaatkan ya untuk para pengendara yang menggunakan kendaraan pribadi dan melewati jalur tol. Jangan lupa kesiapan kendaraannya dan kesiapan fisiknya. Betul. Itu juga penting. Kemudian juga jangan lupa kesiapan ininya. Uang elektroniknya. E-money. Iya, uang elektroniknya. Iya. Jangan sampai kurang supaya nggak repot ya. Tapi sebenarnya sekarang kan banyak ya cara untuk mengisi melalui m-banking juga udah bisa, gitu. NFC bisa, NFC ya pakai fasilitas handphone. NFC juga. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Selamat di perjalanan untuk yang melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan pribadi lewat tol. Oke. Kemarin saya cari-cari namanya Om Andri, kok nggak ada di struktur Danantara. Mana? Iya. Andri Setiawan. Bukan, Andri namanya Susanto. juga salah nyarinya. Andri Taulani. Andrea Dovizioso. Andrea Doviziosi. Ngarang aja. Ya kan pakai I. Oh iya. Roberto Carlos. Itu apa Kum? Peko mau ganti motor katanya. Iya, mau pakai Aerox katanya. Oke, jadi struktur kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara diumumkan hari Senin kemarin. CEO Danantara Ruslan Ruslani mengungkapkan nama-nama pengurus ya. Pengurus, betul. Sejumlah tokoh internasional mengisi posisi Dewan Penasihat Danantara, salah satunya Raymond Thomas Dalio atau Ray Dalio. Luar biasa. Ini keren ya, ada orang-orang luar ya. Dalio, banyak. Thaksin Shinawatra. Betul, ada Jeffrey Sachs, ada Chapman Taylor. That's right. Wah, luar biasa. Ini nama-nama Dewan Penasehat ya Om. Ya, ada Ray Dalio, Helman Sitohang, Jeffrey Sachs, Chapman Taylor, dan Thaksin Shinawatra. Iya. Kan sebelumnya Pak Rosan bilang ini instruksi dari Pak Prabowo nih. Iya. Di kepengurusan Danantara jangan sampai ada orang titipan. Ini ada titipan nggak Om?
Iya, kayaknya sih enggak ya. Cuman memang ini orang-orang profesional yang artinya jadi kita bacain boleh ya? Berasal dari nanti mancanegara. Ya, nanti Sobat News atau pendengar Trija boleh kasih pandangan juga. Ini adalah susunan kepengurusan. Kalau board of director udah dari awal ya. Ada CEO Rosan Ruslani, COO Doni Sukarya, CIO Pandu Syahril. Nah, kemudian Managing Director ada Managing Director Legal Robertus Bilitea. Kemudian Managing Director Risk and Sustainability ada Liang Sengwi. Lalu Managing Director Finance Arif Budiman. Berikutnya adalah Managing Director Treasury ada Ali Setiawan. Kemudian ada Managing Director Global Relation and Governance ada Muhammad Al Arif. Kemudian ada juga Managing Director Stakeholder Management Rohan Hafaz. Berikutnya ada juga Managing Director Internal Audit ada Ahmad Hidayat. Kemudian Managing Director Human Resources ada Sanjay Barwani. Managing Director atau Chief Economist ada Reza Yamora Siregar. Managing Director Head of Office ada Ivi Santoso. Untuk Komite Manajemen Risiko ada John Prasetyo. Komite Investasi dan Portofolio ada Yup Kim. Holding Operasional Agus Dwi Handaya sebagai Managing Director dan Febriani Edi. Terus ada di Holding Investasi Jamal Atamimi sebagai Managing Director Finance, Bono Daru Aji Managing Director Legal, Stefanus Ade Hadiwijaya Managing Director Investment. Itu dia susunan pengurus Danantara. Mudah-mudahan pengurus tidak jadi penguras. Nah, ini dia nih. Oke. Kita ada Intel datang. Kita NTMC ya? Iya. Kita pantau lalu lintas. Belum siap. Kalau begitu kita sapa dulu Sobat News. Oh iya benar, boleh. Dari siapa ya? Bung Rahmat Budiadi. Waduh, langsung komentar timnas nih. Boleh tipis-tipis ya. Kita baca dulu nih. Prediksi saya Indonesia lawan Bahrain 2-1. Apakah kita lolos playoff kualifikasi Piala Dunia 2026? Saya yakin lolos. Kuncinya harus menang di GBK lawan Bahrain dan China. Dengan demikian poin kita jadi 12. Syukur-syukur bisa ambil poin di Tokyo, minimal dapat 1 jadi 13. Katakanlah pesaing peringkat 4 Bahrain dan China, sementara Saudi dapat peringkat 3. Maka dengan kekalahan atas Garuda, Bahrain harus menang versus Saudi yang bermain di kandang dan China tandang. Sementara China harus menang versus Australia di partai tandang dan Bahrain di kandang. Ini cukup berat buat Bahrain dan China. Bahrain versus Saudi pasti ngotot 3 angka untuk bersaing dengan Aussie, lolos langsung bersama Jepang. Demikian juga Aussie demi menjaga asa peringkat 2, 3 poin wajib hukumnya saat versus China di kandang. Kalau Bahrain dan China kalah dari Saudi dan Aussie, poinnya akan tetap 6 dengan asumsi keduanya kalah dari Garuda. So, pertandingan terakhir antara keduanya di China maksimal nilai adalah 9. Jadi dengan 12 poin atau 13 timnas Garuda bisa lolos playoff peringkat ke-4. Iya. Mantap. Detail banget ya. Detail banget ini. Jago banget analisanya. Jago banget analisanya. Rahmat. Hitungan di atas kertasnya tajam nih. Yes. Oke, sekarang kita sudah tersambung bersama dengan AKP Eni Santoso di Simpang Cikopo. Wah, ini juga jalur strategis nih. Betul. Untuk yang ke arah Pantura, Jawa. Kita akan jumpai langsung AKP Eni Santoso. Selamat pagi AKP Eni. Pagi, selamat pagi. Waduh, senyumnya cerah sekali, nampaknya menggambarkan cuaca di kawasan Cikopo atau Simpang Jomin yang ada di sana ya. Seperti apa pantauan lalu lintas yang bisa disampaikan pada pagi hari ini? Baik, terima kasih Andri dan Fadi dan juga para pemirsa. Di Simpang Cikopo ini merupakan jalan alternatif untuk para pemudik melalui jalur arteri, di mana sepekan ini belum ada peningkatan lonjakan para pemudik, dan di mana saat ini di jalan arteri selepas keluar dari gerbang tol Cikampek yang akan mengarah ke Purwakarta dalam kondisi ramai lancar dan tidak ada antrian panjang kendaraan di simpang ini yang akan masuki gerbang tol Cikampek. Namun diperkirakan lonjakan arus mudik dimulai pada hari Jumat dini hari nanti. Dan di jalur Purwakarta ini pun sebagai jalur alternatif untuk para pemudik dengan tujuan Bandung yang akan mengarah ke Simpang Sadang dan juga tujuan Palimanan ataupun Cirebon melalui Simpang Jomin dan melalui jalur Pantura. Perlu kami informasikan Fadli bahwa pembatasan kendaraan sumbu 3 atau lebih khususnya yang melewati Simpang Cikopo ini yang akan menuju ke Gate Cikampek masih dilarang untuk masuki ruas tol dan tetap melewati ruas jalur arteri. Untuk kendaraan sumbu 3 selepas dari Simpang Sadang maupun
Cikampek yang akan menuju Jakarta dialihkan melalui Jalan Abu Ngurah-Sari, masuk kawasan industri dan lanjut ke kawasan KBI. Untuk memantau terus kondisi arus lalu lintas, silakan dapat memantau Instagram kami di korlantaspolri.ntmc. Demikian Fadli dari Simpang Cikopo. Dan rupanya hari ini cukup deras tiba-tiba. Langsung hujan ya? Wah, iya. Iya, oke. Ini drastis banget cuacanya. Tadi masih cerah, sekarang langsung hujan ya. Waduh. Oke. Iya, langsung deras. Oke. Hati-hati para pemudik agar menjaga batas kecepatan kendaraan. Oke, AKP ini luar biasa ini di tengah hujan. Sehat selalu ya. Jaga kesehatan Bu Eni. Bu Eni ya. Oke, selamat pagi, selamat bertugas kembali. Langsung hujan ya? Iya. Di deras banget ya? Iya. Langsung deras begitu. Tadi terang ya, makanya waktunya awal report ya, tiba-tiba terus gitu hujan. Luar biasa. Artinya apa nih hujannya nih berarti apa cuaca juga dalam kondisi yang tidak stabil ya, tidak bisa diprediksi. Perlu diantisipasi. Betul, harus diantisipasi oleh para pemudik juga. Ya, untuk yang mau mudik pakai kendaraan pribadi, ban-bannya coba dicek ya. Betul. Kalau misalnya perlu diganti ya diganti dulu. Dan khususnya buat yang roda 2? Iya. Itu roda gitu. Pastikan rodanya 2 ya. Iya. Dan harus bawa jas hujan. Iya, atau ponco ya. Atau ponco ya. Iya. Ini bercanda aja ya. Produsernya kita hari ini 2 loh. Iya. Ngeri. Oke lah kalau begitu. Karena Bung Ais sudah siap untuk memberikan analisa-analisanya, previewnya untuk menghadapi Bahrain nanti malam. Jadi kita break dulu. Tetap bersama kami di Morning News. iNews.id, ini baru berita. Oke, terima kasih sudah masih bersama kami di Morning News dan langsung aja kita ngobrol-ngobrol soal Indonesia yang akan berhadapan dengan Bahrain. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dari grup C nanti malam di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pukul 24.05 waktu Indonesia Barat. Dan harapan kita adalah Indonesia bisa meraih kemenangan agar bisa menjaga asa dan juga peluang lolos ke Piala Dunia. Apakah mungkin dan bagaimana peluang Indonesia untuk lolos? Kita langsung jumpai redaktur pelaksana iNews.id dan juga pengamat sepak bola nasional Abdul Haris. Woi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat ya, semangat. Ini udah pakai baju bola ini. Bajunya Bung Ais aja ini agak beda nih. Mau tahu sih ya sekalian. Oh, sedap. Iya. Jadi kayaknya Bung Ais nanti malam nggak pulang nih. Oh gitu ya. Nonton bola, lanjut itikaf lah nggak bisa. Lailatul Qadar. Iya. Tapi malam genap Pak, bukan malam ganjil Pak. Iya. Tapi kostumnya udah mendukung banget. Iya. Udah pakai baju koko. Parfumnya Pak, parfumnya. Ini sobat iNews kedengeran nggak baunya sampai sono? Aromanya khas ya. Aromanya khas. Berasa kayak lagi dekat sama Syekh Al Mukarrom. Iya, benar. Pak, boleh silakan. Kayak di pelataran Masjidil Haram. Asli Pak, luar biasa. Ini wangi apa ya? Minyak misik ya kayaknya. Iya kayaknya nih. Apa ya minyak apa ini nggak jelas nih. Minyak zaitun ya. Iya. Kayak dicondet nih ya. Hati jadi adem ya. Iya benar. Serius berasa di Masjid Jami Al Huda. Alhamdulillah. Ini ngasih prediksi mau ngasih terusnya bingung nih ya. Jadi kabarnya timnas Indonesia akan melakukan
rotasi pemain ya Bung Ais. Ya, Jadi ini betul. pemain yang akan diturunkan ya. Ada Ray Dalio, Taksin Sinawata. Bukan. Itu siapa ya? Bukan itu pengurus Danantara, bukan. Formasi Danantara. Oke, kabarnya Pak Coach Patrick akan melakukan rotasi pemain ya Bung Ais. Sepertinya betul. apa kemungkinan rotasi? Ya kemungkinan nanti di posisi penjaga gawang ya, di posisi kiper itu akan ada rotasi. Siapa yang main? Martin Pas kemungkinan akan diparkir sekarang, nanti yang dimainkan Emil Odir. Kan oke, udah Emil jauh-jauh Odir. kan. Iya. Udah susah payah dinaturalisasi, masa nggak dimainin kan. iya. Kemungkinan juga Joy Polupesi main. Kemarin sama sekali nggak main kan Joy Polupesi. betul. Dan memang kita butuh pemain yang satu ini ya. Petarung ya. Petarung betul, dan dia sosok DM, the real DM ya, Iya, the real defensive midfielder. midfielder. Satu-satunya yang ada di squad. Karena kan kalau kita lihat gelandang-gelandang yang lain, Marcelino lebih Iya, attacking attacking. midfielder, Tom Hai lebih box to box. Iya. Betul. Ivar Jenner, Nathan kemarin coba dimainkan sebagai DM, tapi Nggak- kurang berhasil. Nggak greget ya? Nggak greget. Bener. Ya, memang kita butuh the real petarung ya. The real petarung. Jangkar ya. Betul. Iya, dan ini ada pada diri Joy Joy Polupesi, betul. Dan dia memang kalau kita lihat di Lomel, selain dia juga kepemimpinannya bagus ya, karena beberapa kali jadi kapten di Lomel FC, dan dia juga petarung. Iya. Istilahnya gelandang pengangkut air lah. Iya. Istilahnya. Jadi ball winner ya. Ball Iya, winner. ball winner, benar, Dan itu benar, memang sangat dibutuhkan buat kita. Iya, supaya komplit udah Ya, betul. squad yang kita miliki ya. Iya, Di depan gimana? Karena ada Ragnar udah bergabung. Udah main. Iya, betul. Nah, ini yang agak menarik nih. Iya. Dengan Ragnar yang kembali tampil, Siapa yang diparkir nih? siapa yang akan diparkir antara antara Rafael Strike atau Lino. Lino, Marcelino Ferdinand. Ya ini kemungkinan besar bisa jadi Rafael Strike ya yang diparkir, karena kemarin juga Rafael Strike kurang maksimal mainnya. Iya. Kalau Eliano Reinders kemarin sudah dapat minute play, gimana Bung Ais melihat? Minute play kemarin Eliano juga masih belum perform ya. Kita lihat bagaimana dia tampil, dan kemungkinan Waktunya nggak banyak ya. waktunya juga nggak banyak. Eliano untuk unjuk gigi gitu. Iya, karena di posisi Eliano kan dia aslinya back kanan, di situ udah ada Kevin Dix. Iya. Ya, jadi agak susah dia untuk bisa bersaing dengan Kevin Dix. Secara postur, secara permainan juga lebih oke. Jam Kevin terbang Dix. Jam juga. terbang juga lebih oke Kevin Dix. Ya. Ole udah nyetel ya. Oleh kemarin udah langsung Cakep ya bikin gol mainnya kan, ya? cakep dia. Cakep mainnya. Dia kalau saya pikir tuh Oleh. satu-satunya pemain yang perform Iya, kemarin. makasih, Pak. Betul. Iya, bikin nggak konsen aja Bung Ais nih. Lagi jelasin. Orang nggak ada yang pantun, cakep. Iya, saya pikir memang dia oleh Romeni satu-satunya pemain yang perform ya kemarin. Iya. Ini kalau pendapat saya, dia skillnya bagus. Tuh. Ya, skill individunya Ya oke. kayak bapak waktu muda lah Pak. Iya. Bedanya oleh kalau di depan kawan nggak jatuh aja Pak. Ngegolin kalau dia. Kalau Ngegolin. di sini kan Jatuh. depan gol malah jatuh. Gitu. Padahal udah nggak ada pemain tuh ya. Gitu. Bukan diving itu Pak ya? Bukan. Ya, emang Kecapean Pak. bukan strategi ya. Oh, nafsu gede, tenaga nggak ada. Pengennya dribble terus, giring terus. Terus dia naluri cetak golnya juga tinggi Bagus. ya. Finishingnya juga oke ya. Bagus. Dan daya jelajahnya juga. Cuman karena dia juga harus bekerja keras, akhirnya kan capek juga tuh. Iya, tapi yang bikin deg-degan oleh Romeni ini hari Sabtu dia sempat nggak latihan. Hari Sabtu sempat nggak latihan. Karena oleh Romeni, Mads Hilgers dan Sandy Walsh sempat nggak latihan. Kenapa sepatunya ketinggalan? Kabarnya ada masalah dengan medis ya. Oke. Kalau Mads Hilgers kan otomatis akhirnya dicoret karena dia cedera pangkal paha. Iya. Sandy Walsh karena benturan kan. Iya. Dia baru 6 menit bermain lawan Australia langsung diganti lagi oleh Rizky Ridho. Nah ini oleh Romeni tapi kemarin udah latihan lagi tuh. Oh, Udah latihan udah lagi. aman ya. Udah, ya mudah-mudahan kondisinya udah bagus. Nah, pengganti Mads Hilgers ini kira-kira siapa, Bung Ais? Kalau saya pikir Rizky Ridho. Rizky Ridho ya? tuh paling pas ya. Dan nanti malam juga sudah bisa main Justin Hapner. Iya. Oh, Justin iya, Hapner betul. kan dia kemarin lawan Australia harus absen karena sanksi akumulasi iya, sama akumulasi seperti kartu. Ragnar Oratmangun. Iya, berarti main 3 back atau gimana? Saya pikir akan main 3 back lagi. Iya.
polanya mungkin sama 3-4-1-2 tapi pendekatan permainannya, treatmentnya yang beda. Kalau kemarin terlalu attacking, terlalu bermain terbuka tapi keseimbangan nggak ada, sehingga diliatin aja tuh sama pemain-pemain Australia kan. 10 menit awal diliatin kita lengah. 1 gol lagi dan ini PR besar selain keseimbangan permainan, chemistry dan juga bagaimana kita memenangkan bola-bola udara. Set piece. Kita kalah bola-bola udara dan juga kita riskan banget ketika set piece atau bola-bola mati ya. Betul. Ini dia yang harus diantisipasi dan kemarin juga Sintayong mantan pelatih kita itu mengomentari itu. Dia nonton bareng. Salah satu yang disoroti adalah kelemahan kita dalam mengantisipasi set piece. Karena berapa 3 gol berasal dari bola 3 gol dari bola mati, 1 penalti, 2 sundulan. Ini yang memang harus dipelajari dan kita juga harus dilatih juga untuk memaksimalkan set piece ya. Ya mudah-mudahan sekarang waktunya udah lebih dari cukup ya. Bukan lebih dari cukup lah. Cukup untuk latihan. Karena kan kalau kemarin hanya 2 hari gitu hanya 2 hari dan terlalu berani sih tuh Patrick Kluivert ya. Terlalu frontal. 2 hari latihan langsung main berubah gitu. Sehingga Marcelino mengatakan bahwa memang chemistry belum dapat karena mereka harus adaptasi dengan pola barunya Patrick Kluivert. Memang yang menentukan Patrick atau ini Pastur. Patrick. Karena beberapa kali tertangkap kamera yang memberikan arahan itu Alex Pastur. Betul ya, memang pelatih kepala adalah Patrick Kluivert Tapi memang Alex Pastur ini ahli taktik ya. Dan kalau kita lihat gaya mainnya kemarin tuh gaya mainnya Patrick Kluivert. Kalau Alex Pastur kan dari saat dia diwawancara di podcast di Belanda dia mengatakan bahwa akan bermain pragmatis. Dengan mengadopsi permainan Sintayong dengan serangan-serangan balik, tapi kenyataannya sepertinya Patrick Kluivert memaksakan untuk bermain attacking. Akhirnya lupa juga dalam bertahan. Iya, sebetulnya bukan lupa bertahan ya, teman, chemistry-nya masih belum dapat. Ini pemain ada kebingungannya. Betul, ini pemain terbiasa bermain defensif, bermain pragmatis. Halnya dalam tempo 2 hari mereka latihan langsung diubah, susah. Karena Hilgers juga beberapa kali dia justru overlap jauh banget ke depan. Betul. Ini karena limbung formasinya tiba-tiba ganti apa gimana, Bu? Iya, karena memang sepertinya Patrick Kluivert ingin memaksakan timnas bermain dengan high pressing dan juga bermain menyerang. Padahal pemain-pemain kita ini selama 6 pertandingan sebelumnya selalu bermain defensif, bermain serangan balik. Nah, jadi kan agak bingung tuh. Ini yang memang resiko yang harus diambil oleh PSSI. Nah, terus meskipun kita melakukan pressing, tapi man to man markingnya juga nggak terlalu efektif. Nggak terlalu efektif, itu dia. Ya kan semua perubahan ini kan butuh adaptasi dan juga chemistry antar pemain juga harus bisa terjalin. Kemarin ada 2 pemain baru kan, ada Dan James di kiri dan ada Ole Romeni di depan, sehingga secara keseluruhan juga mereka masih baca-baca kan, masih belum terlalu nyetel dengan Dean James permainan. gimana sama Verdong, kan dia bergantian tuh. Betul. Ntar Verdongnya di depan, Dean James backup di belakang, begitu juga sebaliknya. Kalau saya pikir kemarin kurang efektif ya, sehingga dengan adanya Dean James, Verdongnya jadi kurang efektif. Bukannya Verdong main jelek, tapi Verdong tidak maksimal bermain sebagai center back. Saya pikir lebih ideal kalau dia bermain sebagai wingback di sebelah kiri. Posisi naturalnya ya. Betul. Ya. Nah, kemudian juga tadi set piece nih. Kita kan penalti gagal kemarin. Artinya ini jadi pelajaran dong ya, supaya next kalau misalnya kita dapat hadiah penalti atau kita dapat free kick dari daerah-daerah yang dekat dengan 16 meter, ya kan bisa dioptimalkan. Ya, kalau free kick kan kita sebetulnya punya banyak penendang tuh. Ada Tom Hai, ada Verdong, ada Ole juga, ada Kevin Dix juga. Bahkan Rizky Ridho juga bisa melakukan tendangan bebas. Dan untuk tendangan penalti ya mungkin masih Kevin Dix ya, karena memang sebetulnya memang sejatinya Kevin Dix ini emang penalti taker ya. Penalti taker, dia Algojo di Copenhagen. Dan golnya dia rata-rata dari penalti. Betul. Dan kalau kita lihat dari seluruh pemain timnas nih di klubnya di musim ini, yang paling banyak cetak gol tuh Kevin Dix. Walaupun Kevin Dix cetak gol dari titik penalti. Statistik dia 12-2 sekarang ya. Dari 12 kesempatan 10 gol, 2 gagal. 2 gagal, Itu
ditambah lagi dengan kemarin lawan Australia. Nah, ini juga satu permasalahan ketika kalau timnas tuh ketinggalan duluan, itu katanya susah tuh ngejar ngedrop ya mentalnya. Sebetulnya kita sudah terbukti ya kemarin ya, kalau seandainya Patrick Kluivert dan timnya bisa mengangkat motivasi, saat pertemuan pertama kita kebobolan duluan. Di Manama tuh di Bahrain Football Stadium kan. Kita bisa ngebalikan. Tapi kita bisa membalikan keadaan. Nah, mudah-mudahan sih kita nggak kebobolan duluan, cuman pasti Bahrain yang datang sekarang ini beda dengan Bahrain yang dulu. Bedanya? Bedanya apa? Bedanya walaupun secara tim mereka kurang lebih sama, pelatihnya juga sama, Dragan Talajic ya dari Kroasia, tapi mentalitinya beda. Mereka datang dengan mentalitas yang luar biasa setelah mereka berhasil juara Piala Teluk 2004 Golf Cup ya. Ya, jadi ada agak-agak jumawa ya. Agak jumawa. Pede. Dan kemarin kita bisa lihat tuh saat mereka lawan Jepang 45 menit pertama Jepang nggak bisa bikin gol, 0-0. Dan Jepang harus susah payah. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu tuh bilang setelah pertandingannya, kami harus putar otak bagaimana caranya membongkar pertahanan Bahrain. Dia main pelan-pelan dari awalnya. Itu sebenarnya mainnya rapi loh. Betul. Jadi ini yang bikin kita deg-degan sih ya. Asli deg-degan. Nah, pelatihnya nih Dragan Talajic main psikologis terus nih. Dia bilang kita kalau lawan Indonesia pasti ada pemain baru. Betul. Pemain naturalisasi. Itu sebelum pertandingan jauh-jauh hari. Kemarin ngomong lagi 300 juta jiwa penduduk Indonesia, tapi pemainnya ngambil dari luar semua. Betul. Ya memang ini Ini kan sebenarnya Cywar bikin manas-manasin kita dan supaya fokus para pemain terpecah, buyar dan ini apa ya, permainan psikologis lah. Kan mereka juga jago main drama ya. Jago main drama. Ini kita harus mengantisipasinya dengan sangat baik. Kalau dulu tuh layar emas tuh di RCTI. Kalau di medsos tuh dibilang pemainnya Neymar semua tuh. Jadi dramatis semua. Penuh drama ya. Neymar satu aja kadang ngeselin ya. Ini semua gitu ya. Ini 10 11. Jadi kalau dicolek dikit bisa guling-gulingan. Tapi kan artinya gini, pemain kita juga harus siap-siap banget nih, antisipasi banget. Kalau pemain Bahrain melakukan itu, drama, killing time atau misalnya diving segala macam. Ini kan bentar-bentar cek VR. Harusnya kita yang bisa begitu gitu. Dan juga gitu pemain kita ini, pemain-pemain kita kan rata-rata Eropa nih. Kalau kemarin lawan Australia itu kita hanya satu Marcelino Ferdinand yang starting line up-nya yang lokal. Sisanya Eropa semua. Harus siap dengan karakter wasit-wasit Asia. Karena ini wasit dari Tajikistan ya. Wasit hakim garis dari Tajikistan, tapi wasit VAR-nya itu dari Uni Emirat Arab. Artinya satu rumpun dengan mereka. Ini yang harus diantisipasi. Wah, ini nih. Jangan sampai pemain-pemain kita melakukan kesalahan yang akhirnya berujung dengan cek VAR. Ini juga pelajaran dari Nathan Choaon kemarin. Sekarang itu udah eranya VAR, udah nggak bisa lagi main kayak gitu, tarik-tarikan apa sekecil apapun momen itu pasti akan ketahuan. Betul. Apalagi walaupun itu kemarin dia tanpa bola loh. Tarik-tarikannya. Tapi kan bola udah mau mengarah ke situ. Di area yang krusial gitu loh. Artinya udah nggak bisa lagi deh tarik-tarikan kayak gitu. Betul. Bahaya gitu loh. Karena apalagi misalnya di kotak gitu ya. Itu bisa penalti kayak kemarin. Betul. Jadi udah main-main biasa aja gitu. Karena ada VAR ini ya. Oke. Kemudian juga Bahrain yang patut diwaspadai adalah pemain-pemainnya, termasuk Marhun ya. Marhun tuh cetak gol ya di pertemuan sebelumnya ya di bulan Oktober, dan salah satunya tendangan bebas. Ini yang harus diantisipasi, kita jangan sampai bikin pelanggaran di dekat-dekat kotak penalti. Kalau tidak di kotak penalti, jangan dekat-dekat kotak penalti lah. 30 meter jangan sampai kita bikin pelanggaran. Kalau mau bikin pelanggaran tuh saat mereka masuk garis tengah tuh baru bikin pelanggaran. Itu tugasnya, saat masih jauh tuh. Tugasnya Joy Pelopesi. Jatuhin di situ tuh. Jangan sampai udah deket baru jatuhkan. Bahaya itu. Bahaya. Jadi kalau misalnya kita kena fast break atau counter, mendingan professional foul aja di depan. Betul. Ya ini tugas-tugasnya Joy Pelopesi, tugas-tugasnya striker juga ya. Sekarang kan gaya sepak bola modern tuh striker juga punya tugas untuk defend. Turun ke bawah ya. Bahkan dia itu striker ini adalah orang pertama yang harus defend.
Benar-benar. Nggak boleh nongkrong aja di depan. Nggak boleh nongkrong aja di depan. Iya, apalagi main kartu, main catur, kopi ya, dia. jangan. Kadang-kadang bapak ini waktu jadi striker ngilang ya ke kantin. Tahu pas bola udah mau sampai ke kotak penalti baru muncul lagi. Udah deket nih bola kata dia gitu ya. Oke. Bisa-bisanya begitu. Ada water break kayaknya. Oke. Jadi kita patut pede untuk bisa langsung menekan sejak menit awal apa gimana Bang Ais? Kalau saya pikir kita harus main hati-hati. Main high press boleh, tapi tetap jangan terbuka. Jangan terlalu terbuka. Jangan terpancing dengan pertahanan lawan gitu. Betul. Kita harus gedor, tahu-tahu tiba-tiba kena counter. Betul. Kita sebetulnya yang paling ideal adalah gaya main saat Indonesia melawan Arab Saudi. Iya. Dengan gaya main seperti itu yang paling ideal buat kita. Kita bermain ball possession, bermain merapat gitu, dan sambil mancing mereka kalau kita lihat tuh lawan Arab Saudi sebetulnya pelatih Sintayong saat itu mancing Arab Saudi untuk melakukan high press. Betul. Dengan mereka lakukan high press sehingga garis pertahanan mereka tinggi dan ada kosong di belakang. Sehingga saat kita counter attack fast break itu kosong. 2 kali gol kan begitu. Iya, kejadiannya gitu betul. Iya. Mungkin Patrick dan juga jajaran pelatih kayak pengen nunjukin betul. Ini logo datang dari Belanda, gue pengen bawa ini loh. Total filosofi betul. Ya ini saya sekaligus ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa inilah gaya main seperti ini yang harus diterapkan seperti yang dilakukan Patrick dengan squad mewah ini. Tapi yang perlu kita ingat, sepak bola sekarang tuh juga bukan cuma sekedar indah, Pak. Tapi adalah bagaimana caranya menang. Bahkan dengan sepak bola defensif, ini adalah seni bertahan ya. Itu pun bisa, yang penting menang sehingga target tercapai. Kita bisa ingat loh Inter Milan 2010 dengan treble ya. Istilahnya konotasi parkir busnya Jose Mourinho, mereka meraih treble. Iya, itu parkir busnya di rambutan katanya. Betul. Apa di kampung lain? Ngetem itu ya. Iya, artinya bermain bertahan itu bukan suatu hal yang celah. Olok-olok ya. Wah, enggak indah nih. Wah, jelek mainnya. Tapi tercatat sejarah mereka juara. Betul. Yang nggak boleh tuh mencederai lawan. Kalau itu kan strategi ya. Kita mau main Catenaccio, Grendel, parkir bis, bebas-bebas aja. Ini kan bagian dari seni sepak bola ya. Ada total football, ada Catenaccio. Betul. Ada pendek merapat ya. Waduh, ada lagi pendek merapat. Zamannya Primavera dulu. Iya. Berarti Petrus ya. Betul. Pepet terus. Artinya kita harapannya Indonesia punya karakter ya. Betul. Karakter main kita kayak apa sih? Nah itu kayak belum kebentuk ya. Identitas gitu. Iya, kalau dulu kan kita punya Villarnesia itu. Yang digawangi oleh Coach Danur Windo kan. Coach Danur Windo kemudian dilanjutkan oleh Indra Syafri, dibantu oleh Sintayong, Luis Mia juga, Thomas Doll juga ikut bantu meracik Villarnesia kita. Ya permainan pendek merapat sih, permainan dari kaki-kaki, bukan short passing gitu. Short passing seperti ini yang memang menjadi karakter kita sebetulnya dengan pola antara tiga penyerang atau 3 pemain belakang misalnya. Cuman ya memang dengan perubahan pelatih yang terjadi ini kan mengubah juga semuanya tuh. Para pemain timnas itu beban gak sih dengan exposure dan harapan yang begitu besar dari media-media asing juga, harapan masyarakat, ekspektasi yang tinggi. Pasti. Dan juga yang paling yang sangat disayangkan ini netizen kadang-kadang suka bisa dikatakan terlalu memberi beban berlebih ya kepada para pemain. Pemain jelek sedikit ini kayak Kevin Dix itu diserang loh. Penalti langsung dibully. Langsung dibully di media sosial. Ini kan tentu pemain-pemain Eropa kan beda ya. Mereka juga nggak mau gagal penalti begitu nggak mau. Mereka juga pasti pengen main bagus. Langsung lah terus dibilang nggak nasionalis lah. Max Hilger cedera. Waktu dibilang nggak nasionalis, nggak mungkin lah. Mereka untuk milih
menjadi WNI aja itu sudah sebuah pengorbanan loh. Iya, benar. Kayak gitu udah main pakai seragam timnas masih dibilang nggak nasionalis. Betul. Oh, pengennya selain main bola berantas korupsi juga. Jadi ini menjadi dua fungsi pemain timnas. Ngeri. Oke, peluang gimana nih setelah kalah dari Australia? Tentu kemenangan menjadi harga mati. Harga mati. Harga diri. Kita main di kandang nih. Betul. Harus menang. Bukan harga diri aja tapi harga mati juga ini. Iya. Kalau seandainya kita seri apalagi kalah bisa dikatakan selesai. Walaupun secara matematik belum ya. Iya. Secara matematik kita masih ada lawan Cina, lawan Jepang, tapi secara di atas kertas yang tersisa cuma lawan Cina. Karena lawan Jepang itu udah impossible lah. Mission impossible lah. Apalagi di kandang dia. Apalagi di Saitama di kandang dia. Dan walaupun bola itu bulat tapi tetap secara logika kita berat untuk bisa dapat poin dari Jepang. Realistisnya seperti itu. Sehingga lawan Bahrain, lawan Cina menang. Ini syarat mutlaknya adalah menang. Kalau kita tidak bisa menang, berat kita untuk bisa bersaing. Dan kalaupun kita menang dengan Bahrain dan Cina, targetnya sekarang bergeser, bukan lolos otomatis, tapi lolos ke putaran keempat. Iya, ronde keempat lebih ngeri lagi nanti bunuh-bunuhan tuh. Iya, bisa jadi ada Irak ya. 6 tim, 6 tim jadi. Dan itu nggak home away tuh. Betul. Nggak home away. Jadi nanti 6 peringkat 3 dan 4 itu akan dibagi 2, grup A, grup B. Nanti dari masing-masing grup itu ada 3. Kemudian mereka akan diadu round robin. Muter. Akan diadu dan mungkin akan dimainkan di satu tempat ya. Bukan home away lagi. Jadi cuma sekali tanding ya. Sekali tanding, sekali bertemu. Dan siapa yang finish di puncak klasmen A dan B itu akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Peringkat 2-3-nya nanti akan playoff untuk melawan zona lain. Playoff dengan dari entah itu Eropa atau Amerika Latin. Betul. Artinya begini, kalaupun misalnya kita nggak lolos langsung, dunia nggak berhenti di situ ya. Masih ada peluang selanjutnya dari ronde keempat. Bahkan nanti ada ronde kelima, meskipun ini juga nggak mudah gitu. Dan ada kemungkinan tambahan naturalisasi. Emiliano Jonathan. Depok tuh. Iya. Bangga banget orang Depok. Oke, ini ada Pak Zuardi skor 3-0 untuk Garuda. Kemudian juga dari Pak Andre, Om, ini Boyan Hodak udah siap-siap suruh merapat ke timnas atau belum nih katanya. Sabar dulu ya. Kemarin pada ini udah Boyan Hodak pelatih timnas gitu. Pelatih Persib. Iya. Oke, itu tadi prediksi dan juga tebakan dari Sobat Anyus dan juga pendengar Trijaya. Bung Ais, thank you ya. Sama-sama. Bung Ais. Mudah-mudahan Indonesia menang 2-1. 2-1. Mudah-mudahan menang ya. Mudah-mudahan. Berapapun skornya sebenarnya yang penting menang. Ya, mudah-mudahan 1-0, 2-1, pokoknya menang aja mudah-mudahan. Iya. Oke, Om Andri sama 2-1. Oke, itu tadi prediksi Indonesia. Untuk Indonesia. Menang kalah lebaran tetap H-7 kita nah. Iya. Oke, sampai di sini kebersamaan kita adalah Morning News. Ketemu lagi besok. Mudah-mudahan Indonesia bisa meraih kemenangan. Amin. Kita bahas lagi. Amin. Saya Fadli Sungkara dan saya Andri Susanto. Saya Abdul Haris. Dan juga teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.